Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hamdan wa syukran lillah, amma ba'd. Ikhwani fillah yang dirahmati Allah subhanahu wa ta'ala, sahabat channel Sidangur TV yang saya cintai dan yang saya banggakan, semoga Allah subhanahu wa ta'ala selalu memberikan kesehatan jasmani dan rohani kepada kita semua, dan semoga Allah subhanahu wa ta'ala memberikan kasih sayangnya, ampunannya kepada kita semua. Semoga yang disemogakan oleh kita semua semoga tersemogakan, dan semoga rezeki-rezeki hari ini, hari esok, hari-hari yang lainnya semoga dilimpah ruahkan oleh Allah subhanahu wa ta'ala dan datang dari arah mana saja yang tidak kita ketahui. Dan semoga Allah subhanahu wa ta'ala memberikan kepada kita semua kekuatan untuk mengamalkan agama secara sempurna, seperti yang telah dicontohkan oleh baginda Nabi Muhammad SAW kepada kita semua. Ikhwani fillah, ketahuilah bahwasanya Allah subhanahu wa ta'ala akan murka jikalau seseorang hambanya terus menerus melaksanakan kemaksiatan kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Maka seseorang muslim bisa terjebak pada 4 keadaan berikut ini yang membuatnya tidak sadar bahwa itu sebetulnya adalah wujud kemurkaan Allah subhanahu wa ta'ala pada dirinya. Nah, apa saja 4 hal itu? Berikut ini adalah 4 bentuk kemurkaan Allah subhanahu wa ta'ala. Yang pertama adalah penyebab datangnya kebencian di muka bumi. Itu ialah karena perbuatan buruk atau pelanggaran yang dilakukan seorang hamba, hingga perbuatan tersebut menjadi gunjingan banyak orang atau orang lain merasakan dampaknya. Hal ini didasarkan pada hadis riwayat Bukhari dan Muslim dari jalur Abu Hurairah radhiyallahu anhu. Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bersabda, apabila Allah subhanahu wa ta'ala mencintai seorang hambanya, dia memanggil Jibril bahwa sesungguhnya Allah subhanahu wa ta'ala mencintai si fulan, maka cintailah dia. Maka Jibril mencintai hamba itu, lalu Jibril berseru kepada penduduk langit, sesungguhnya Allah subhanahu wa ta'ala mencintai si fulan, maka cintailah dia. Maka seluruh penduduk langit mencintai hamba itu. Kemudian orang itu pun dijadikan bisa diterima oleh penduduk bumi. Seorang muslim bisa terjebak pada 4 keadaan berikut. Ini yang membuatnya tidak sadar bahwa itu sebetulnya adalah wujud kemurkaan Allah subhanahu wa ta'ala. Yang pertama, penyebab datangnya kebencian di muka bumi itu ialah karena perbuatan buruk atau pelanggaran yang dilakukan seorang hamba, hingga perbuatan tersebut menjadi gunjingan banyak orang atau orang lain merasakan dampaknya. Dan jika dia membenci seorang hamba, dia memanggil Jibril dan berkata bahwa Allah subhanahu wa ta'ala membenci hamba tersebut, jadi aku membencinya. Maka Jibril membencinya lalu berseru kepada penduduk langit bahwa Allah subhanahu wa ta'ala membenci hamba itu, maka mereka membencinya.
Kemudian hamba tersebut dibenci penduduk bumi. Kedua, wujud kemurkaan Allah Subhanahu wa taala pada seorang hamba, yaitu hamba tersebut cenderung terus berada dalam cinta kepada sesuatu yang dibenci Allah Subhanahu wa taala, sama seperti saat dia membenci apa yang dicintai Allah Subhanahu wa taala. Yang ketiga, hamba tersebut selalu berada dalam kesesatan, ketidaktaatan dan dosa, dan bergerak di antara dosa dan dosa. Hamba ini tidak bertobat dari semua hal buruk itu dan mati untuknya. Yang keempat, tanda Allah Subhanahu wa taala murka kepada seorang hamba, yaitu hamba tersebut lalai dalam melaksanakan sholat wajib, tidak menjaganya atau melaksanakannya. Ini bentuk kelalaian dalam melaksanakan sholat 5 waktu. Hak-hak Allah Subhanahu wa taala dan hamba-hambanya pun lenyap, sehingga menjadi tidak peduli terhadap nasib di dunia dan akhirat. Ikhwani fillah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kita semua telah mendengarkan 4 perkara atau 4 tanda-tanda Allah Subhanahu wa taala murka kepada kita semua. Na'udzubillah summa na'udzubillah. Marilah kita berlindung kepada Allah Subhanahu wa taala dari murka Allah Subhanahu wa taala. Karena murka Allah Subhanahu wa taala adalah sesuatu hal yang mengerikan. Ketika Allah Subhanahu wa taala murka kepada hambanya, maka Allah Subhanahu wa taala akan menghukumnya di neraka nanti. Ikhwani fillah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, yang saya cintai dan yang saya banggakan, semoga kita semua bisa selalu mendapatkan kasih sayangnya Allah Subhanahu wa taala. Dengan apa? Dengan asbab ketaatan kita kepada Allah Subhanahu wa taala, beribadahnya kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan kita selalu berdoa agar apa? Agar Allah Subhanahu wa taala senantiasa memberikan kepada kita ketakwaan, memberikan kepada kita kekuatan untuk beriman kepada Allah Ta'ala, untuk bertakwa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, untuk meningkatkan iman atau amal soleh. Karena tidak ada lagi yang akan menyelamatkan kita semua di muka bumi ini atau nanti di akhirat kecuali iman, amal soleh. Semua akan meninggalkan kita, ya, harta yang kita miliki akan meninggalkan kita, anak-anak kita akan meninggalkan, kemudian istri-istri kita akan meninggalkan kita. Maka yang akan tersisa itu amal soleh dan sedikit dunia, yaitu kain kafan. Maka ikhwani yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, marilah kita terus menerus bermunajat kepada Allah Subhanahu wa taala, kembali kepada Allah Subhanahu wa taala dari kesalahan-kesalahan menuju kebenaran yang hakiki, bahwasanya Allah Subhanahu wa taala akan memasukkan hambanya ke dalam surganya ketika Allah Subhanahu wa taala mencintainya dan meridhoinya. Janganlah kita putus asa dari beramal kebaikan, karena putus asa adalah dosa. Janganlah kita putus asa karena kita mungkin banyak dosanya. Jangan khawatir, kita terus bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala, karena Allah Subhanahu wa taala At-Tawwab, yang maha menerima taubat kita.
maka sebisa mungkin, sekuat mungkin seluruh jiwa raga kita kerahkan untuk bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala dari kesalahan-kesalahan kita semua, agar Allah Subhanahu wa taala selalu meridhai kita. Mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.